Gimana, gimana, gimana? Mana ya mikrofon ya? Oh, ini dia. Gimana? Suaranya oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gimana, gimana? Halo gemuruh. Halo ya, sebentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Teman-teman sehat selalu semua di sana ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai di akun ini. Semoga sehat selalu semua di sana ya. Siap Mbak Rosa, Mbak Najwa ya. Siap Mbak Ella ya. Oke, siap Mbak Aulia ya, Mbak Rosa, Mbak Ibu Munirah, iya Mbak Ella, Mbak Putri ya, Mbak Triamut ya. Masya Allah ya. Oke, nah gitu ya. Oke gitu ya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Oke. Nggak karena kuis mas. Oke gitu ya. Oke aman ya guys, siap Mbak Yeyen, Mbak Tuti, Mbak Zia Hisma ya. Oke, gimana mesinnya sekarang udah oke? Sekarang mesinnya udah oke ya teman-teman ya. Oke siap ya, suaranya udah oke. Oke, suaranya udah oke ya. Oke aman ya, siap. Masih suara gemuruh, wow gimana ini ya? Hexos hidup nggak Bor? Hexos, sospen? Udah pada mati, ya udah pada mati ya guys. Oke ya, siap 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 ya. Oke, oh iya suara AC ya. Oke ya, oke silahkan ya teman-teman ya, boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga sehat selalu di sana dan semoga aman semuanya ya. Siap 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 ya. Oke sudah oke ya, siap ya. Dan teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke siap Mbak Herlina ya guys, aman ya. Nah ada kabar baik nih guys. 1 menit pertama ya, 30 detik pertama pelanggaran akun kita udah nol lagi, alhamdulillah ya. Semoga aku bisa lebih hati-hati ke depan, alhamdulillah. Jadi tadi agak telat ngurusin itu ya guys, masya Allah, alhamdulillah. Yang ngeri soalnya kemarin sempat 7 guys, 7 itu nambah 1 tutup akun guys. Bukan tutup akun, kita pending nggak bisa live sampai 1 minggu guys. Alhamdulillah, tapi bentuk kesyukuran kita tetap hati-hati seperti biasa ya guys, masya Allah ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman semuanya, masya Allah ya. Jadi nol deh, alhamdulillah ya. Oke, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini. Semoga sehat selalu semua di sana ya. Siap, kita doa dulu. Robbi zidna ilman warzukna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, aman ya. Siap ya. Bentar ya. Bentar ya. Oke, siap ya. Khususnya kajian jam berapa? Nanti kajian jam 11, jadi masih lama. Jadi kita lebih santai, nggak apa-apa aku mulai telat sedikit ya. Oke ya guys, siap ya. Robbi zidna ilman warzukna fahman. Oke, tadi pagi kita cerita apa ya? Aku pun lupa. Siap Mbak Wahyu ya, siap Mbak Danti, Mbak Najwa. Oke, gitu ya. Siap Mbak Tia ya, Mbak Parsi. Boleh tanya aja, kita mau ngobrol apa? Asal jangan tanya tentang odolku ya. Odolnya apa Ustazah ya? Ustazah, anak di luar nikah pakai bin atau binti apa? Anak di luar nikah pakai bin atau binti Abdullah ya. Pakai bin atau binti Abdullah. Oke, gitu ya. Oke, aman ya. Pengalaman apa Mbak Nela? Tadi pagi udah cerita pengalaman ya. Tentang bacaan ya tadi pagi ya. Oke, siap ya. Jangan tanya sapu aja di mana letaknya. Oke guys, ya Mbak Nursia ya, aman ya guys. Oke ya, bismillah, Robbi zidna ilman warzukna fahman. Ustazah punya uang 100 juta, apakah wajib zakat? Jawabannya kalau 100 juta tidak wajib zakat. Yang wajib zakat itu jika uangnya setara 85 gram emas ya. Ya 170 juta lebih kurang ya. Oke gitu ya. Oke, Ustazah, tadi pagi terlalu tinggi ceritanya, yang mana? Oke, gitu ya, Ustazah. Kalau kita was-was ditinggal suami itu gimana ya? Meninggal atau gimana? Amalan biar mudah bayar hutang ada nggak? Ada.
baca Al-Waqiah setiap habis subuh ya. Jadi siapa yang baca Al-Waqiah setiap habis subuh, maka akan dilunaskan hutang-hutangnya dan dimudahkan dia dalam proses rezekinya. Hal itu senada jika kita itu juga mesti upayakan baca doa lunas dari hutang ya. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, lepaskan aku dari yang haram, dekatkan aku dengan yang halal, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain engkau ya. Ustazah, masa iddah belum habis tapi saya udah berangkat kerja. Kalau masa iddah teman-teman mau berangkat kerja, kerja aja. Belum ada lagi cuti PNS misalnya untuk orang yang kerja, misal untuk orang yang iddah. Kerja boleh, jualan boleh, jualan lontong boleh, ke masjid boleh dalam masa iddah. Tidak ada masalah mbak. Yang tidak boleh itu adalah mbak hubungan dekat dengan laki-laki lain ya mbak ya. Lagi apa bang, di mana bang, udah makan belum, nah itu yang nggak boleh ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Nah itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau kerja ya kerja. Belum ada lagi cuti masa idah ya guys. Oke. Cuti masa idah belum ada. Oke. Ustazah, kapan qobliyah asar? Kan kok nggak ada qobliyah asar? Apa perlu tetap sholat sunnah? Perlu. Qobliyah asar bisa ya teman-teman ya. Qobliyah asar itu ada pada sholat sunat qobliyah asar itu sunnah ghairu muakkad. Jadi sunnahnya itu ghairu muakkad ya. Ghairu muakkad itu adalah sunnah yang sunnah ghairu muakkad itu sunnah yang tidak terlalu dianjurkan sebelum asar. Sementara sunnah yang muakkad itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, ya kan? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, nah itu hukumnya sunnah ghairu muakkad ya. Oke, gitu ya. Ustazah, siap batin aman ya. Oke, itu dia. Nah ini dia ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Oke. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, saya seringnya 2 rakaat sebelum zuhur, nggak apa-apa. 2 rakaat sebelum zuhur bisa kok, tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah, it's okay. Ustazah, oke. Zah, boleh pakai tetes mata pas lagi puasa itu syubhat ya. Tetes puasa mata lagi puasa itu syubhat. Kalau bisa ndak usah ya. Kecuali teman-teman yang dalam kondisi parah ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Sama dengan nebul. Nebul tuh ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak ya. Apakah setiap sholat sunnah pakai qobliyah dan ba'diyah? Tidak. Sekali lagi kita jelaskan, yang pakai qobliyah dan ba'diyah itu hanya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu aja. Nah, selebihnya ada sebenarnya semuanya bisa kecuali habis subuh dan habis asar ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, sholat fajar jam berapa? Sholat fajar itu setelah sholat subuh. Rokaatanil fajar khairum minad dunia wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Jadi setelah azan subuh, sebelum sholat subuh ya. Cabut gigi saat puasa pasti batal karena akan masuk cairan betadin, kumur-kumur ke dalam tenggorokan ya. Nggak usah puasa udah cabut gigi puasa ya. Ustazah, oke. Nah, sama-sama ya. Oh, happy weekend ya guys semuanya ya. Apakah termasuk nusyuz seorang istri yang mengubah cerai suami tapi sudah punya selingkuhan? Mengubah itu apa tuh mbak? Mengubah cerai. Apa itu maksudnya? Ustazah, oke sebentar ya. 4 rakaat sebelum zuhur niatnya gimana? Jadi gini.
Ya, sengaja aku sholat sunat 4 rakaat, sengaja aku kalau mau langsung 4 rakaat nih, sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke. Ustazah berdoa sama zikir sehabis sholat tiba-tiba kentut, apakah harus berhenti? Tidak ya, zikir sholawat tidak harus berhenti ya, karena yang penting teman-teman udah selesai sholatnya, zikir dan sholawat dalam keadaan tidak berwudu tidak ada masalah ya. Ustazah, apakah sholat fajar sama dengan qobliyah subuh? Sama aja. Ustazah, puas nisfu Sya'ban tanggal berapa? Nisfu Sya'ban lebih kurang tanggal 3 Februari ya. Ustazah, kemarin-kemarin memang gak live ya? Aku live setiap hari kok. Kemarin libur cuma 2 hari karena akunnya pelanggaran. Sekarang sudah nol lagi pelanggarannya, sudah live secara normal ya. Ustazah, saya punya niat mau beli sejadah untuk ahul almarhum ibu. Apakah termasuk sedekah? Sedekah. Ya, beli sejadah, taruh ke masjid itu bisa. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Kalau sholat di rumah apakah harus azan? Tidak Mbak, tidak. Azan itu sunnah muakkad dan hanya dilakukan di masjid. Kalau iqomah sunnah ya. Jadi teman-teman mau sholat disunahkan iqomah. Enggak juga enggak apa-apa ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, ngambil darah batal puasa? Tidak, tapi nggak usah, nanti lemas, batalin aja ya. Ustazah, kalau wudhu kumur boleh nggak? Kumur-kumur sebenarnya tidak masalah. Yang penting make sure tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Tapi aku nggak terlalu yakin soal itu. Pilihlah untuk tidak berkumur, tidak jadi masalah ya. Ustazah, apakah pakai pensil alis yang bukan waterproof kalau wudhu harus dihapus? Tentu tidak. Ya, pensil alis kalau dia tidak waterproof tidak perlu dihapus. Lipstick kalau dia tidak waterproof tidak perlu dihapus. Ya, kemudian wajah kalau tidak waterproof maka tidak perlu dihapus ya. Jadi dia tidak perlu dihapus ya, teman-teman. Kecuali dia waterproof, teman-teman harus hapus sebelum berwudu ya. Ustazah, boleh nggak puasa nyicip makanan? Boleh, tapi hati-hati ya Mbak, karena mencicipi makanan sangat dikhawatirkan ketelan, itu aja. Tapi pada prinsipnya boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, boleh nggak aku minta mukena? Oke Mbak Alis. Ustazah, bumil pakai skin life mode spray boleh, nggak jadi masalah. Bumil busui aman, sudah BP POM. Kalau ikut memandikan mayat kakak laki-laki boleh nggak? Memandikan jenazah hanya boleh sejenis. Seorang anak laki-laki hanya boleh memandikan adik laki-laki. Seorang anak perempuan hanya boleh memandikan anak perempuan. Seorang ibu hanya bisa memandikan anak, seorang anak hanya bisa memandikan ibu. Oke. Nah, seorang anak laki-laki hanya bisa memandikan bapak laki-laki. Jadi sebenarnya memandikan itu semuanya harus sejenis. Hanya seorang istri nggak boleh mandikan suami, tapi seorang suami boleh memandikan istri. Secara faktual, waktu Fatimah radhiyallahu anha meninggal, Ali bin Abi Thalib ikut memandikannya, dan ketika Rasulullah meninggal tidak ada satupun istri yang memandikan beliau. Ustazah, istri berkurban dengan tabungan boleh tidak? Sedangkan suami punya hutang. Yang penting itu uang istri. Hutang suami tetap tanggung jawab suami ya. Ustazah, kalau utang puasa pas hamil, apakah harus kodo atau fidyah aja? Selagi bisa kodo, teman-teman kodo. Jangan buru-buru ngeluarin uang untuk fidyah. Selagi bisa kodo, tetap kodo. Nah, persoalannya nanti kalau seandainya teman-teman dalam kondisi persoalannya nanti kalau teman-teman dalam kondisi dalam kondisi nggak kuat, baru teman-teman bayar fidyah ya. Bila terasa celana dalam agak basah dikit di posisi kerja, ya keputihan itu membatalkan ya teman-teman ya. Keputihan itu membatalkan. Jadi kalau teman-teman mau sholat saat keputihan ya, teman-teman harus berwudu ya. Teman-teman harus berwudu dan kemudian harus berwudu dan kemudian cebok sebelum berwudu
ya, cebok sebelum teman-teman berwudu. Celana itu tidak boleh dipakai lagi, celana yang sudah terkena keputihannya ya. Oke. Ustazah, boleh nggak berdoa dalam hati? Doa memang dalam hati, nggak usah pakai mikrofon, doa aja ya. Nggak usah pakai mikrofon, doa aja ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke. Ustazah, ada flex saat hamil, bolehkah sholat? Boleh. Ustazah, pas sebentar ya, aman ya guys. Bacaan solawat yang paling bagus, every solawat itu bagus kok teman-teman ya. Ustazah, apa ikut campur, apa hukumnya ikut campur urusan rumah tangga orang lain? Ikut campur urusan rumah tangga orang lain dalam rangka mengintervensi nggak boleh. Hanya boleh memberikan pandangan dan pilihan diserahkan kepada orang yang melakukannya. Tapi tidak semua orang mampu memberikan arahan tentang rumah tangga. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang ngerti kalau kita nggak ngerti. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau mau sholat pakai celana yang habis dipakai boleh nggak? Yang penting nggak keputihan. Ketika teman-teman keputihan, itu baru tidak boleh dipakai ya. Jadi teman-teman boleh berwudu, lalu kemudian keputihannya dihapus dulu, baru kemudian teman-teman sholat ya. Celana itu nggak boleh dipakai lagi ya. Oke. Clear ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, anak sampai dewasa belum diakikahkan, apakah harus akikah? Tentu tidak. Akikah itu hanya sunnah di usia sunnah muakkad di usia 7, 14 dan 21 hari. Setelah itu hukumnya sunnah ghairu muakkad ya, artinya sama dengan pahala sedekah ya. Oke, Ustazah, sholat pakai mukena saja, tidak pakai baju boleh nggak? Sholat nggak pakai baju, sebenarnya sholat itu hanya menutup aurat saja ya, intinya adalah nutup aurat. Mau nggak pakai baju sebenarnya nggak apa-apa, tapi aku nggak terlalu yakin mukena yang teman-teman pakai itu ketutup. Oke, saya khawatir nanti keluar rambutnya atau nampak bahunya dan seterusnya. Jadi ada baiknya pakaian yang terbaik adalah pakaian menghadap Allah Azza wa Jalla. Oke. Ustazah, kalau naik haji tapi uangnya nyicil boleh nggak? Jangan. Boleh cicil tapi lunas dulu baru berangkat. Karena haji itu harus istitoah. Haji itu harus mampu ya guys. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, saya tadarus Quran nanti kalau masuk Ramadan boleh nggak diterusin bacaannya? Jadi boleh aja meneruskan bacaan saat teman-teman dalam kondisi berpuasa. Hanya saja dalam kondisi mau masuk Ramadan. Hanya saja kalau mau hatam dalam bulan Ramadan boleh ditunda dulu bacaan yang awal. Teman-teman boleh hatamkan Quran selama 1 bulan. Dengan cara baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya ya. Nah berarti totalnya adalah 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Selama 1 bulan Ramadan full 30 juz hatam. Oke. Itu bisa kalau teman-teman mau baca 2 lembar setiap habis sholat ya. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari 10 lembar kali 30 hari berarti kali 30 hari berarti 30 juz ya. Ustazah, oke, uang untuk berangkat umroh pinjaman bank jangan ya. Umroh dengan pinjaman bank itu ibaratnya benar niatnya salah amalnya ya, benar niatnya salah amalnya ya. Jadi kalau mau beramal itu benar niatnya benar amalnya. Kita benar nih niatnya untuk umroh ya, tapi dari hasil riba salah. Sama dengan aku niatnya mengajak teman-teman kepada kebaikan, tapi dengan hasil seperti aku menyakiti, itu nggak bisa. Aku ingin masih makan anak yatim, tapi dengan hasil nyuri, itu amalnya tertolak ya. Ustazah, kalau wudhu sebelum mandi wajib, apakah niatnya fardu atau sunnah? Tetap sunnah, kan nggak wajib kan? Oke, gitu ya.
Oke, Ustazah, hutang puasa ada 3 lagi. Sekarang hamil, mau puasa takut. Silahkan teman-teman kodo saja ya. Silahkan teman-teman bayar fidyah saja ya. 1,4 kilogram beras per harinya. Oke, 1,4 kilogram beras per harinya ya. Ustazah, beberapa orang berhutang kepadaku dan suami tapi tidak dibayar. Itu gimana? Ya ingatkan ya, tuntut hak kita, ingatkan dia ya, ingatkan dia. Kalau dia tetap nggak bayar, maka ada 2 pilihan buat kita. Yang pertama, kita tidak usah ikhlaskan ya, maka nanti di akhirat dia akan mengganti dengan kebaikannya. Yang kedua adalah diikhlaskan, maka kita dapat pahala di dunia. Makanya ada dalil alladzina yuqridunallaha qardan hasana fayudha'ifa lahu adha'afan katsira. Ya, ketika kita meringankan beban orang, maka insya Allah Allah akan mudahkan juga hidup kita. Oke, Ustazah, oke, aman ya. Oke, tata cara tayamum. Pasang niat, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil air, ambil tangannya, tempelkan ke kaca mobil, basuh mukanya 1 kali aja. Kemudian ambil lagi, lalu kemudian ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Tangan kiri membasuh tangan kanan, kayak gini terus ke bawah, terus langsung ke jempol. Terus seperti ini, terus ke bawah, terus langsung ke jempol. Udah, tayamum hanya muka dan tangan aja ya. Nah, tayamum tidak pakai kumur-kumur ya guys. Hanya muka dengan tangan saja. Oke. Nah, Ustazah, kalau kita jumpa duit ya, kalau kita jumpa duit di mana? Jumpa duit di mana, Mbak? Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, kalau kita dizolimi, hukumnya kita tidak berdosa. Kan kita dizolimi, ya maka kita tidak berdosa. Kecuali kita menzolimi orang ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, saya mau nikah bulan 4. Saya sholat istikharah. Setelah itu lakinya jujur kalau dia duda. Coba diobservasi aja. Diobservasi, dicari. Hati-hati zaman sekarang ya guys. Ustazah, apa hukumnya pasangan yang belum menikah jabat tangan ketika ketemu? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Rasulullah pernah bersabda, lebih baik aku memegang bara api daripada aku megang tangan wanita. Nah, sebagian mengatakan Rasulullah pernah memegang tangan wanita ketika baiat. Loh, yang mana yang oke? Nah, saranku tetap tidak usah lakukan. Karena nggak perlu juga kan kita pegang-pegangan tangan guys dengan yang bukan mahram kan. Nah, apalagi zaman sekarang udah nggak masanya juga ya salam-salaman kan, nggak apa-apa gitu loh guys ya. Nah gitu ya. Ustazah, kalau umroh uangnya bukan dari keringat sendiri, gimana? Uangnya dikasih orang? Ya nggak apa-apa, kan ada umroh hadiah. Lah aku udah nggak kehitung berapa umroh hadiah, ya kan? Dari lomba, ya dari pemerintah, ya kan? Udah nggak kehitung guys, oke? Ustazah, sebentar ya. Masih punya hutang puasa di tahun lalu. Apakah puasa Ramadan ini sah? Ya, cuma nggak menggantinya aja berdosa ya. Jadi kalau seandainya sekarang Mbak punya hutang puasa, Mbak ganti aja ya. Mbak ganti aja hutang itu, masih ada sampai H-1 Ramadan ya. Masih ada sampai H-1 Ramadan. Apakah sebelum wudhu kita wajib berkumur? Tidak. Hanya ada 4 bagian yang diwajibkan dibasuh saat wudhu. Yang pertama adalah muka, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. Ya, muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja yang wajib ya. Muka, tangan, kepala, kaki. Selebihnya tidak wajib ya. Oke, kumur-kumur ya, basuh-basuh tangan itu semuanya tidak wajib ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya, aman ya. Haid yang saya tidak teratur, di celana tidak ada keluar darah, tapi pas BAB keluar, itu bukan haid. Kalau pas BAB, kalau keluarnya dari dubur itu bukan haid ya. Nah, coba diperbaiki ya. Oke. Ustazah, apakah sebelum wudhu kita wajib berkumur? Tidak ya. Oke, Ustazah, jadi kalau kita kumur-kumur itu
itu nggak wajib ya guys. Ustazah, kalau umroh pakai dana talangan, pulang umroh nyicil itu gimana? Umroh boleh karena umroh tidak harus mampu, cuman persoalannya jangan sampai ada riba ya. Ustazah, amalan seperti baca doa Nabi, Nabi apa? Ustazah, aku pernah menemukan uang di tempat kerja. Aku sedekahkan separuh, tapi separuh buat traktir. Harusnya sedekahkan semuanya, ya. Harusnya sedekahkan semuanya. Ya, jadi dia tidak boleh kita makan atau untuk traktir orang yang kita kenal, ya. Oke. Oke. Oke ya, Ustazah, sholat duha jam 11 apa masih boleh? Jadi duha itu batasnya adalah dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke, oke, ada sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, kalau udah wudhu, Ustazah, bagaimana mengatasi orang yang terlalu dengki sama kita? Ya, walikulli ni'matin mahsud ya. Setiap ada nikmat akan ada orang-orang yang hasad ya. Oke, setiap ada nikmat akan ada orang-orang yang hasad. Itu wajar ya, teman-teman. Nah, cuman kalau ada orang-orang hasad ini abaikan aja. Kalau teman-teman tahu orangnya, ya teman-teman cukup scan aja, jangan nampakkan kelebihan kita di depan dia. Karena akan semakin sering dia hasad, semakin nyusahin kita. Jadi kalau dia hasad, teman-teman tutup aja. Cukup sampaikan kelebihan teman-teman di hadapan orang-orang yang suka dengan kita. Ustazah, oke gitu ya. Kalau beli mukena baru, haruskah dicuci? Harusnya dicuci. Nanti bekas lewat tikus, bekas lewat kecoa, ya kan. Baju baru cuci dulu pakai guys. Oke ya. Oke. Ustazah, jika masa haid tapi baru keluar fleks coklat di celana, itu tetap haid. Itu sudah haid karena sudah ada flek kayak gitu ya. Itu sudah haid karena sudah ada flek. Ustazah, gimana lagi sholat keluar angin di kemaluan? Tetap itu membatalkan ya. Boleh nggak minum obat penunda haid saat Ramadan? Sebenarnya Majelis Ulama sudah membolehkan tahun kemarin setelah dilarang dari tahun 1979. Nah, tetapi persoalannya adalah aku tetap nggak nganjurkan karena di sana ada alasan kesehatan, di sana ada alasan-alasan lain. Jadi kalau untuk haid, aku rasa teman-teman nggak usah melakukan kecuali saat umroh dan haji ya. Oke, gitu ya. Oke. Oke gitu ya Ustazah, apakah wudhu harus basuh 3 kali? Boleh ya, wudhu harus basuh 3 kali. Oke, itu 3 kali. Beda dengan bacaan ruku dan sujud ya. Bacaan ruku dan sujud itu cuma boleh 1 kali saja. Bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali atau boleh 3 kali. Tapi kalau membasuh tetap 3 kali. Ustazah, sholat sunnah sebelum asar bagusnya berapa rakaat? 2 rakaat ya. 2 rakaat ya. Oke. Oke, sebentar ya. Oke. Oke gitu ya guys. Oke. Ustazah, apa bedanya kalau punya niat berbagi tapi nunggu apa? Ustazah, apa bedanya kalau kita punya hutang? Ustazah, sebentar ya, kalau kita jumpa duit di kocek baju anak atau suami, apakah boleh diambil? Nggak boleh, itu punyanya suami, ada-ada aja. Kalau seandainya itu punya suami, maka itu adalah haknya suami. Kalau mau ngambil harus izin dulu ya. Ustazah, sholat sunnah apa boleh nggak pakai doa iftitah? Boleh, nggak ada masalah ya. Nggak pakai iftitah nggak ada masalah, hanya saja kalau teman-teman mau kalau teman-teman mau pakai doa iftitah itu jauh lebih bagus ya. Oke. Ustazah, bolehkah kita mengkodo sholat beberapa kali dalam satu sholat? Jawabannya adalah nggak boleh.
Ya, kodo itu hanya bisa dilakukan kalau teman-teman ingat jumlahnya ya. Kalau nggak bisa. Ustazah, kalau doa Nabi Yunus dibaca dalam sujud terakhir nggak ada masalah ya. Dibaca di sujud terakhir nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Is okay ya. Ustazah, kalau kita lupa tahiyat di rakaat kedua ya kita boleh sujud sahwi ya. Kalau nemu uang di kantong suami ketika nyuci jangan diambil. Itu hukumnya barang temuan ya. Jangan diambil, kembalikan kepada suaminya. Kalau ketemu uang di jalanan juga jangan diambil. Itu hukumnya barang temuan. Barang temuan bukan hak kita. Harus kita serahkan sepenuhnya. Oke. Oke, barang temuan ya guys, enggak. Ini rezeki cuy, nggak bisa kayak gitu ya. Itu hukumnya barang temuan ya. Ustazah mau madu, boleh madu. Aku mau kajian ya guys, jadi kita nggak lama untuk madu. Teman-teman boleh beli madunya, nanti jam 11-an kita kajian ya guys. Nah, kita kajian seperti biasa, sore. Ya Allah Zah, saya pernah ngambil di kantong suami. Apa yang teman-teman nggak pernah? Ngambil uang di kantong suami juga pernah. Iya kan, keluar rumah buang sampah pakai daster, nggak pakai jilbab juga pernah kan. Ngomongin orang juga pernah kan guys. Kepo-kepo urusan orang pernah kan guys. Ya pernah semua lah, namanya manusia. Al insan fi mahalil khata' wan nisyan. Ya, manusia itu tempat salah dan lupa. Ya pernah lah. Ustazah, kalau sholat nggak baca surat pendek gimana? Sholat nggak baca surat pendek nggak apa-apa ya. Oke, karena ayat pendek itu hanya sunnah saja. Ustazah, tolong madunya. Iya madu ya. Oke, pernah banget ya. Siap ya. Mbak Lavina nanti jam 1 udah live lagi ya. Ustazah marah guys. Asia ya. Pas itu ya. Apa sih yang nggak pernah teman-teman semuanya? Pernah kan? Pernah kan? Nah, tolong madu. Ya madu aku tolong ya. Coba baca bismillah ya. Untuk yang mau madu, coba teman-teman baca bismillah ya. Fokus dengerin penjelasan aku ya. Nah, nanti madu itu memang harus beli di live. Karena kalau teman-teman beli mandiri harganya tinggi. Oke? Gitu ya. Ustazah, madu, madu ya Allah. Ya, teman-teman boleh share, boleh tulis di kolom komen yang udah ngerasain madunya ya. Bismillah ya. Ini madunya ya guys, fokus ya. Madu kita ini 1 kilonya ini adalah 99.000. 99.000 ya guys. Nah, nanti kalau mau beli 2, nanti aku hambiarin harganya. Oke, teman-teman fokus ya. Ini madu ya, fokus ya. Bismillah ya. Akasia ini, ya ini adalah madu akasia ya. Akasia ini adalah, akasia ini adalah diabetes, gitu ya. Hipertensi, ya. Kolesterol. Aku ulang ya teman-teman ya. Aku ulang ya guys, pelan-pelan ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis adalah akasia. Cara minumnya gimana? Di 2 sendok makan pagi. Aku munculkan ya akasia ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Aku munculkan sekarang ya guys. Akasia, bismillah ya. Tuh ya, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku munculkan sekarang ya guys. Tuh ya. 99.000. Nah, teman-teman boleh COD aja ya. Klik beli, masukkan alamat, bayar di tempat. Nah 99.000 ya guys. Udah. Gitu ya. Nah 1 kilogram madu ya. Cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi juga boleh, langsung minum juga boleh ya. Ya.
Oke, Oke, nah jadi campur air putih hangat boleh ya. Oke, aku ulang ya, pelan-pelan ya. Akasia, fokus ya. Akasia ini adalah diabetes. Oke, nah campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh ya. Langsung minum juga boleh, oke. Nah, diabetes dari 283 ke 160, Masya Allah ya. Oke, mantap ya guys. Pokoknya diminum aja di 2 sendok makan pagi, di 2 sendok makan malam ya. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Oke. Clear ya teman-teman ya, siap ya. Oke, aman ya guys, siap ya. Nah, pokoknya diminum aja di 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Oke. Oke ya, bentar ya. Dah. Sebentar ya guys, ini error ini. Oke, udah ya. Tuh Mbak Ani, mantap ya. Oke, keren ya. Nah, cara minum tuh. Setelah minum madu akasi, haha, siap Mbak Nur siap. Oke, cuman CEO sekarang datangnya nggak apa-apa ya Mbak, ditunggu aja ya. Oke, siap ya. Ibu tuh Mbak Ani tuh kolesterol, Masya Allah ya, mantap ya guys. Aku ulang ya, pelan-pelan ya teman-teman ya. Oke, aku ulang pelan-pelan ya teman-teman ya. Bismillah ya, clear ya teman-teman ya. Aku ulang ya. Akasia, fokus ya. Oke, siap-siap yang mau beli 2, harganya aku ambiarin ya. Akasia, oke. Akasia ini adalah diabetes. Oke. Nah, aku ulang ya. Akasia ini adalah diabetes, oke. Hipertensi, oke. Kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, akasia. Cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam, oke? Nah, sekarang aku mau tanya ya guys, aku mau tanya nih ya. Ada nggak teman-teman yang mau 2? Oke, kalau mau beli 2 boleh tulis mau. Oke, mau beli 2 boleh tulis mau. Ada yang mau beli 2? Ada yang mau beli 2? Oke, ada. Ada yang mau beli 2 kilogram ada ya. Nah, kalau beli 1 harusnya 99.000 kan. Nah, kalau beli 2 beli 1 harusnya 99.000. Nah, kalau beli 2 harusnya 200.000 ya. Harusnya 200.000 ya. Oke, aku coba turunkan dulu harganya ya guys. Aku coba turunkan dulu harganya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nih, berapa harganya sekarang? Berapa harganya sekarang? Oke, berapa harganya? Oke, gitu ya. Oke ya. Oke, berapa harganya? 182. Kita tunggu ya dari Mas Adit ya. Kita tunggu ya. Oke, kita tunggu ya, teman-teman ya. Oke, sebentar ya. 182, 185. Oke, tunggu ya guys. Kita turunkan ya. Dari harga 200.000 kita turunkan harganya ya guys. Oke, siap ya Mbak Rukmina ya. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung COD. Berapa harganya? Oke, berapa harganya? Oke ya. Berapa harganya? Harganya 100. Mantap, aku coba 6 aku coba 6 kilo 6. Aku coba 6 kilo tuh, Masya Allah, langsung COD ya. Oke, 1 kilonya berarti cuma 83.000 aja ya. Teman-teman boleh COD ya. Daripada beli 1 200.000, beli 4 insight dan semoga sehat selalu.
Aku cuma ngejalanin tugas-tugasku aja, rutinitasku untuk jawab dan tanya jawab pertanyaan teman-teman semuanya semampu mata aku. Tapi untuk all in pertanyaannya, biasanya nggak ada yang aku ragukan lagi jawabannya, cuma nggak kelihatan aja kolom komentarnya, sehingga masih belum terjawab dengan baik ya, bismillah ya. Kita doa dulu yo guys, bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap ya Mbak Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oh kafarot boleh boleh. Ntar aku jelasin ya. Kita doa dulu ya. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Desca ya, siap Mbak Vina. Dah, oh mik. Belum apa-apa udah mik. Ya, belum apa-apa udah mik guys, bener ceritanya ya. Lama, belum apa-apa ya. Oke, aman ya, sudah aman ya. Oke, siap ya. Nah, kita boleh mulai kira-kira biar kita banyak dapat ilmunya. Oke, siap Mbak Arneta aman ya, siap Mbak Nyi ya. Kita mulai boleh. Yang pertama boleh, boleh nggak? Atau kita gini-gini aja, boleh ya? Jadi gini, kafarot. Nah, kafarot itu adalah penebus dosa dalam agama Islam. Tapi tidak untuk semua dosa. Hanya beberapa dosa yang itu perlu kafarot. Saya ambil contoh 3 aja deh atau 2 aja deh. Contoh misalnya nih, kafarot melanggar sumpah. Bersumpah tapi palsu kayak gitu. Atau kafarot nazar tapi lupa nazarnya gitu. Nah itu sama tuh kedua hal itu tuh. Nah itu sama. Jadi untuk menebus dosanya itu mesti berpuasa 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarot wajib atasku karena Allah nggak boleh putus. Atau memberi makan 10 orang fakir miskin, satu orangnya itu 7 ons, satu mut itu 7 ons, enggak sampai 1 kilo. Kemudian kali 10, nah kasih ke fakir miskin. Atau bisa dengan memberi pakaian 10 orang fakir miskin, misalnya 200.000 kali 10, kayak gitu. Nah itu dia. Nah juga ada kafarot berhubungan badan di siang Ramadan. Misalnya kafarot berhubungan badan di siang Ramadan, misalnya adalah misal suami istri nih lalu berhubungan badan. Nah, tidak bisa dengan bertaubat saja. Dia harus membayar kafarot ya. Dengan cara apa? Dengan cara memperpuasa 60 hari berturut-turut ya. Atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orangnya adalah 7 on kali 60 42 kilo. Atau memberi makan 60 orang memberi pakaian 60 orang fakir miskin seharga pakaian yang kita pakai. Nah, jadi gitu. Atau puasa 60 hari nggak boleh putus. Nah, pilih yang mana? Pilih yang paling susah. Jadi kalau orang kaya dia diperintahkan berpuasa. Kalau orang miskin dia diperintahkan untuk memberi makan dan pakaian. Jadi nggak serta-merta aku kaya. Kalau kayak gitu aku berhubungan aja lah di siang Ramadan karena kan aku cuman bayar denda. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu beda dengan agama lain. Kalau agama lain ada namanya penghapus dosa. Untuk semua dosa itu ada namanya denda penghapus dosa. Sementara kafarot suami istri. Sementara kalau dalam agama Islam dosa-dosa yang bisa dikafarotkan itu hanya beberapa dosa saja. Tidak semua dosa. Makanya aku pernah ngelihat sebuah live atau video lah kayak gitu ya. Kita itu nggak tahu kita punya dosa di masa lalu, kafarot aja, nggak bisa begitu. Ya dosa-dosa kita kan banyak, kafarot aja, nggak seperti itu. Kafarot itu hanya pada beberapa dosa saja, seperti itu ya. Semoga paham ya. Jadi kalau ada kalau nggak salah channel khusus kafarot, tapi maaf ya guys, salah guys. Jadi dia ambil satu ayat tanpa memperlihatkan asbabun nuzulnya, asbabul urutnya. Asbabun nuzul itu apa ya? Bahasa Indonesianya sebab turunnya ayat tidak dikaitkan dengan ijtihad ulama, ujung-ujungnya pokoknya sholat kafarat aja kayak gitu geng. Sholat kafarat aja itu salah guys ya. Dan cuma aku nggak mau terlalu berlebihan menanggapinya karena itu juga bagian dari pendakwah, juga bagian dari teman-temanku ya, walaupun aku nggak kenal. Yang penting aku ngefilternya tanpa menyampaikan itu salah tapi menyampaikan yang sebenarnya, seperti itu kan guys. Nah gitu ya teman-teman ya. Siap ya Mbak Caci, Mbak Sutra. Niat wudhu dibacanya kapan? Ya sebelum basuh muka ya. Kalau ibu melahirkan secara sesar
itu berapa lama? Sampai hilang darah lah. Suami nggak mau sholat, padahal udah dipaksa sholat. Apakah saya berdosa juga kalau suami nggak sholat? Ya tidak dong. La yadhiratun wizra ukhra. Kita nggak nanggung dosa orang, orang nggak nanggung dosa kita. Ya kerjakan aja tugas kita ya. Oke, oke. Gitu ya. Kita kerjakan aja tugas kita, lalu kemudian kita boleh melakukan yang namanya abaikan ya. Yang penting kita udah ngingatkan. Kayak mana kita ngasih hidayah orang? Nggak bisa guys. Mau dia suami kita ngasih hidayah gimana? Nabi Nuh dengan Nabi Lut aja anak istrinya masuk neraka ya. Jadi seperti itulah ya guys. Oke, Ustazah boleh nggak kita minta cerai kalau suami nggak sholat? Jadi begini, suami nggak sholat itu ada dua mbak. Yang pertama adalah dia nggak sholat karena malas. Dia tahu sholat itu wajib mbak. Tapi dia nggak sholat karena dia malas. Itu namanya fasik. Orang fasik tidak perlu mbak ceraikan. Harapannya dia dapat hidayah pada masanya. Yang penting dia tidak mendatangkan dosa buat mbak. Dia tidak melarang mbak sholat, dia mbak nggak melarang mbak puasa, dia nggak menyuruh mbak buka aurat. Tetapi kalau seandainya dia tidak sholat mbak, dan kemudian dia itu menyatakan sholat itu nggak perlu, maka menurut Imam Syafi'i dia udah kafir status hukumnya. Udah tertutup gitu pintu hatinya. Kafirnya bukan kafir mutlak. Dan itu dianjurkan untuk menceraikan. Jadi I think sih selagi di orang Islam nggak mungkin rasanya dia menganggap sholat itu nggak perlu. Persentasenya kecil lah. Nah kalau dia cuma sampai fasik saja, saran saya jangan diceraikan. Oke, gitu ya. Ya kalau dia kan cuma merugikan diri kita, diri dia. Kecuali dia sampai menjauhkan kita dari Allah. Ya, kalau dia sampai menjauhkan kita dari Allah, ya itu boleh, ya paham. 27 derajat kalau udah puasa, 27 rojab kalau udah puasa Daud aja terus. Ya sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, kayak gitu ya, enggak apa-apa ya. Sampai H-1 Ramadan. Ustazah, aku selalu was-was soal apa? Harus ada. Jadi kalau kita tuh was-was, itu kita harus scan. Kita itu was-wasnya kenapa? Kalau nggak ketemu nggak bisa obat. Ya mesti tahu was-wasnya kenapa ya, kayak gitu. Dan boleh kita menyadari kita was-was sebagai alarm bahwa ada hal yang perlu diselesaikan. Was-was karena tidak ibadah berarti tingkatkan ibadah. Was-was karena ada problem, selesaikan problem. Was-was karena problem yang tidak perlu diselesaikan ya tingkatkan kemampuan dan habit cuek kita gitu kan. Nah itu kan bisa. Kenapa dulu? Ustazah, oke gitu ya. Puasa 27 Rojab, kalau udah puasa Daud gimana? Ya kalau udah puasa Daud lanjutkan aja puasa Daudnya ya. Nggak ada puasa 27 derajat Mbak Erna boleh pergi ke puasa Daud ya. Bangunin anak suruh sholat tapi susah, dosa nggak saya sebagai ibu? Tidak. Teman-teman kalau seandainya ada orang yang nggak sholat, tugas kita cuma mengingatkan. Perkara dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Kalau habis subuh baringan di tempat tidur, apakah dianggap tidur? Tidak. Ya dia yang dianggap tidur itu tertidur lelap. Nah itu juga bagian dari contoh ya kalau kita cuma tidur gitu-gitu aja tidak membatalkan. Kalau kita cuma tidur gitu-gitu aja maka itu semua tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidur lelap baru batal ya. Was-was dalam ibadah apanya dulu nih? Apa? Ustazah, hati gelisah dan curiga setelah suami ketahuan selingkuh. Mbak tentukan dan putuskan apakah memilih memaafkan dan melupakan kesalahan atau berpisah. Jika memilih memaafkan dan melupakan kesalahan, usahakan terus diri untuk mampu menerima. Ya, itu butuh proses karena manusia punya memori itu wajar. Tapi jangan sampai mengganggu diri kita. Sayangi juga diri kita, self love ya. Jangan sampai kita gelisah karena orang itu juga nggak bagus ya. Walaupun dia suami. Kalau batin udah nolak hubungan suami istri, apakah boleh aku minta cerai? Wow. Yang pertama teman-teman coba jalani dulu kewajiban. Kalau seandainya setiap dia minta teman-teman nolak, setiap dia minta teman-teman nggak mau, setiap dia minta udah nggak bisa menjalankan hubungan suami istri, entah karena masalah, entah karena efek traumatik, karena dia pernah selingkuh. Saran aku memang berpisah karena daripada berdosa terus, misalnya seperti itu ya. Oke gitu ya. Nah tapi kalau apa dulu kasusnya kan gitu. Ustazah, oke nazar kurban boleh makan dagingnya, kurban nazar nggak boleh makan daging. Apapun yang kita nazarkan kita nggak boleh makan. Contoh misalnya saya bernazar kalau naik jabatan akan
naik jabatan nanti saya akan apa namanya itu misalnya hmm, melakukan semacam potong kambing. Nah itu nggak boleh aku makan. Apakah zikir solawat boleh sambil tiduran? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke. Ustazah, hutang puasa yang tidak ketemu jumlahnya. Kalau tahun ini boleh dikira-kira. Kalau tahun-tahun lalu segera bertaubat saja. Apakah surat pendek di sholat tarawih itu harus berurutan? Tentu tidak. Ya, waduh orang bilang kalau rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nggak boleh rakaat kedua Al-Ikhlas, pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Baqarah nggak boleh. Itu kan nggak benar ya Mbak. Ustazah, oke, sholat ibzil iman nggak ada ya. Selepas sholat tahajud tidur lagi apakah batal sholat? Tidak, cuman batal wudhu aja. Jangan sampai kelelapan menjelang azan subuh. Kalau tahajud kemudian ketiduran, kemudian tahajud lalu ketiduran itu tidak sampai statusnya membatalkan sholat tahajud kita, tidak sia-sia. Cuma masalahnya kita menjadi orang yang batal wudhunya ya. Ustazah, kurban apa bisa ikut makan dagingnya? Kurban bisa makan daging, kurban bisa, akikah bisa makan daging, kecuali kurban dan akikah nazar. Orang yang punya hutang bertahun-tahun berapa mud, apakah dendanya juga berlipat? Yang mana ini Mbak Naila, hutang apa? Oke, siap Mbak Hamda, Pak Burhan, Mbak Afid ya, sehat selalu ya guys. Oke Ustazah, sholat subuh tapi nggak mandi apakah itu sah? Sah selagi tidak keadaan junub, tidak dalam keadaan haid. Hal yang mengharuskan mandi wajib. Nazar orang tua yang sudah meninggal, apa boleh kita makan dalam acara syukuran? Maksudnya gimana? Nazar orang tua yang meninggal apa maksudnya? Orang tua pernah bernazar terus dia meninggal. Mbak ingin membayarkan nazarnya. Mbak nggak apa-apa kita makan ya. Karena status kita tetap sedekah, status kita bukan nazar. Oke, kalau saya suka hadir di pengajian tapi suami nggak ngizinin, sedangkan dia sebagai laki-laki tidak ngasih contoh yang baik, boleh negosiasi. Salah satu dosa itu bukan mengajak orang kepada yang buruk, tetapi melarang orang berbuat baik itu juga dosa. Makanya ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Ustazah, kalau puasa tidur siang mimpi basah ya bagi laki-laki misalnya atau perempuan, apakah batal? Mimpi basah tidak membatalkan puasa karena dia given by Allah, dia taken for granted ya. Dia adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Jadi kalau mimpi basah di dalam Ramadan itu tidak sampai membatalkan puasa ya. Oke, 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 oke gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, qobliyah dan ba'diyah lagi safar gimana? Dijalankan nggak? Boleh. Ustazah, istri saya sakit kencing manis. Dia mau minta tapi saya nggak tapi takut dia. Kalau kencing manis nggak apa-apa berhubungan badan. Yang nggak boleh itu ISK, infeksi saluran kencing. Ya Bapak tidak boleh maksa karena ISK itu ada bakteri di dalamnya. Yang bakteri itu harus disembuhkan dengan antibiotik ya, dan kemudian tidak boleh melakukan hubungan sampai bakteri itu hilang. Karena kalau terjadi hubungan maka dia akan menyebabkan bakteri yang berlebihan, itu berbahaya, nanti jadi sampai ke ginjalnya, jadi sampai ke jantungnya, jadi sampai ke pembuluh rahimnya. Maka ISK itu bisa jadi bagus kalau kita bersih dan bisa jadi makin parah kalau kita nggak bersih karena itu bakteri ya. Jadi saran saya Bapak segera ajak istrinya berobat kalau dia ISK sampai dia benar-benar sembuh, lalu kemudian baru Bapak boleh menuntutnya. Karena tidak boleh mendekati istri yang lagi sakit dalam agama Islam ya. Ustazah, mau sholat tahajud bangun tidur tidak langsung sholat tapi rebus air dulu, nggak masalah ya. Apakah kalau kita nggak puasa karena hamil diganti puasa apa masih harus fidyah juga? Enggak, kalau Mbak udah puasa, Mbak puasa, tidak perlu lagi bayar fidyah. Ya, fidyah itu untuk orang-orang yang tidak bisa mengganti puasa. Bolehkah membadalkan umroh sedangkan saya belum umroh? Nggak bisa. Ya, kalau Mbak mau Mbak berangkat aja umroh, silakan Mbak berangkat umroh. Nah umroh pertama waktu landing atau nyampe di Madinah itu umrohnya Mbak sendiri. Nah besoknya Mbak minta antarkan dengan pembimbingnya untuk melakukan umroh kedua dengan mengambil mikot ke Tanim untuk membadalkan orang yang meninggal. Kayak gitu caranya. Mbak tetap pergi umroh nggak apa-apa. Nanti umroh pertama bukan umroh badal, umroh pertama umrohnya Mbak. Nanti Mbak pergi lagi besoknya untuk melakukan umroh yang kedua. Oke,
Ustazah, oke, suami, aku nggak mau kerja keras, oke, terus 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 saya makanya gimana gimana Mbak Via? Kurang paham aku. Kalau suami nggak mau kerja, terus makanya cara cerai. Oh, kalau suami nggak mau kerja boleh digugat ya dalam sigot nikah. Ketika suami tidak bekerja dan istri tidak ridho, maka istri boleh menggugatnya. Tapi coba dia apakah nggak mau kerja atau nggak dapat kerja? Kalau dia ada itikat untuk mencari kerja, alangkah baiknya dibantu untuk mencari atau kita bantu subsidi rumah tangga. Tapi kalau base-nya dia tidak mau bekerja dan istri tidak ridho, dia akan terus berdosa. Selama dia tidak menafkahi, dia terus berdosa. Selama dia tidak menafkahi, dia terus berdosa. Daripada dia berdosa dan akhirnya kita terluka, itu boleh diakhiri. Jadi boleh mengakhiri jika suami tidak menafkahi sebatas teman-teman mampu untuk bertahan ya. Ingat, ketika aku bilang cerai itu bukan rekomendasi. Aku cuman menyampaikan di mana kapan kita mesti melakukan perpisahan, kapan harus bertahan. Aku hanya menggambarkan kepada teman-teman gambaran grassroots dan itu menjadi pilihan teman-teman semuanya. Oke. Ustazah, akhir-akhir ini saya puasa Daud sering putus. Enggak apa-apa, tinggal ditingkatkan lagi imannya ya. Ustazah, aku selalu was-was kalau ditinggalkan aku cemas. Ditinggalkan siapa? Maksudnya putus atau gimana ini? Apakah sawah sewa zakat misalnya dapatnya 1 ton lebih? Pokoknya sawah itu hasil jualnya yang wajib zakat, hasil jual dari padinya dan seterusnya ya. Ustazah, oke, setiap malam saya berhubungan intim, saya selalu lewat terus tahajudnya. Kan tinggal atur waktu aja. Ya, kapan tidur siangnya, kapan harus berhubungan, itu kan manajemen waktu. Lah kita yang tahu, seperti itu kan. Nah, seperti itu ya guys. Oke, sama dengan aku, orang selalu bilang aku sibuk. Orang selalu bilang aku itu, kerja terus. Orang selalu bilang aku itu sibuk banget gitu. But aku tidak merasa sibuk karena menurutku aku punya waktu istirahat, aku juga punya waktu main, aku juga punya waktu makan ke tempat yang aku mau. Aku juga punya waktu untuk melakukan hal yang aku senangi. Karena kenapa? Di antara padatnya aktivitasku, itu manajemen waktunya diatur ya guys. Nah, diatur dan itu harus selalu berubah, harus selalu berubah. Karena yang paling penting itu adalah waktu dan kesehatan, ya kan? Kalau kita nggak sehat, apa yang mau kita lakukan kan nggak bisa. Makanya istirahat itu penting. Jadi walaupun banyak teman-temanku yang bilang aku sibuk, tapi aku lebih sering istirahat dibanding mereka. Mungkin mereka nggak terlalu sibuk dengan aktivitas, tapi begadang main handphone. Mungkin mereka nggak terlalu sibuk bekerja, tapi mereka main game. Mungkin mereka nggak kelihatan sibuk karena mereka nggak ngapa-ngapain, tapi belum tentu mereka itu istirahatnya cukup. Tapi aku akui, walaupun aku melakukan aktivitas dakwah, kemudian aku ngisi seminar, ada beberapa bisnis yang aku jalani, kemudian aku juga konten, aku juga ngonten, tapi aku cukup istirahat. Nah, kalau aku nggak cukup istirahat, teman-teman pasti kelihatan. Ya mungkin muka aku kusam, mungkin aku nggak seger, mungkin aku nggak fokus untuk menjawab pertanyaan. Jadi apapun kondisiku kelihatan sibuk, tetapi aku arahkan dengan sesuatu yang lebih produktif. Nah, apakah orang-orang yang tidak bekerja itu nggak sibuk? Banyak teman-temanku yang cuma ngantor doang tapi tidur kurang. Karena dia menghabiskan waktu dengan scroll sosmed, dia main game, nggak ada hubungan, ya nggak ada hubungan sama sekali. Contoh kayak aku di airport gitu. Di airport aku bikin video, di airport misalnya aku upload, di airport misalnya aku sekedar zoom dengan mitra rekan kerjaku atau sekedar aku kalau ngerjain yang namanya online ya aku berhubungan dengan seller dan seterusnya. Tapi mereka main handphone, mereka ngegame, sama-sama nggak tidur tuh di airport, sama-sama nunggu, tapi beda guys, kualitasnya beda. Sama-sama nunggu loh, waktunya sama loh. Tapi kenapa yang kita tekan di HP kita beda? Nah itu karena apakah teman-teman bilang aku nggak ada istirahat? Aku sama dengan orang di airport. Orang di airport juga nggak istirahat. Cuman mereka main game, cuman mereka nelfon, cuman mereka chat-chatan nggak penting. Nah sementara aku ngerjakan sesuatu yang lebih penting. Sama aja, mau orang bilang aku kurang istirahat, kerja atau apa. Bisa jadi dia nggak kerja malah nggak juga istirahat. Tidurnya jam 2, jam 1, main handphone, nonton drakor. So I think bahwa kemampuan kita memanage dalam hidup mana hal yang prioritas, mana yang tidak itu penting guys. Sehingga kita
berkualitas kayak gitu. Dan aku selalu ngejaga itu. Nggak boleh ada space waktu nganggur, nggak boleh ada time nganggur. Ya, kalaupun kita me time, misalnya aku makan, misalnya aku jalan-jalan dengan keluarga, misalnya aku sekedar pengen tidur lebih banyak, atau aku sekedar pengen makan enak yang jauhnya jarak dari rumahku, bagiku itu juga bukan waktu hilang karena kompensasinya kebahagiaan aku gitu. Kompensasinya kebahagiaan aku. Nah, itu kan harus balance, life balance. Dan walaupun teman-teman ngelihat aku sibuk, hidupku balance antara keluarga, pekerjaan, ranah pribadi. Jadi seperti itu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak ngapa-ngapain atau teman-temanku lah yang nggak ngapa-ngapain, dua-duanya sibuk. Mereka juga kurang tidur, tapi kurang tidurnya sebabnya kan beda gitu ya. Ustazah, oke, iya periode. Suami bilang cerai lewat WA saat sedang libur. Apakah sudah bukan suami lagi? Itu jatuh talak. Jika dia niatkan dari hati, nah itu tetap jatuh talak ya. Ustazah habis sholat tarawih, sholat witir, malamnya tahajud, apa ditutup witir lagi? Enggak. Witir itu cuman boleh satu kali saja. Jadi witir itu nggak boleh berkali-kali. Witir itu cuman boleh satu kali saja, ya kan? Nah, jadi kalau sudah habis isya, ba'diyah isya witir ya. Tengah malam tahajud boleh tapi jangan witir lagi ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke, oke sebentar ya. Bangun tidur jam 11 sholat tahajud apa boleh? Ini apa? Nggak apa-apa. Tahajud jam 10 pun nggak apa-apa. Jadi malam itu dibagi tiga. Sepertiga malam pertama dari habis subuh sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Ya kan? Nah, tahajudnya afdolnya di sepertiga malam ketiga sih, jam 2 malam sampai azan subuh. Tapi apakah nggak boleh kita tahajud jam 10, nggak boleh tahajud jam 12? Boleh. Berarti sepertiga malam pertama, oke ya. Kalau amalan agar anak soleh dan cerdas nurut gimana ya? Cerdas butuh usaha, nggak bisa dengan doa aja. Tapi kalau anak soleh butuh disampaikan dan sambil berdoa, Robbi habli minas solihin ya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ustazah, oke, batas puasa kodo H-1 Ramadan ya. Nah, jadi batas puasa kodo H-1 Ramadan ya. Ustazah, tugas di rumah sakit mana? Saya tidak dokter, cuma doktor. S1 ku dulu aku di pesantren 6 tahun, S1 aku jurusan Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku Syariah ya. Sekarang, saya pengangguran. Enggak, sekarang, enggak tugas di rumah sakit manapun, artinya tidak terikat dengan apapun ya. Karena kalau aku ngantor aku nggak bisa ngurusin umat guys ya. Ustazah, oke sebentar ya, oke. Kalau sholat tahajud pas sholat boleh. Pas sholat apa nih? Kurang paham. Rumah sakit kolbi ya. Iya, nah aku tuh ngantor yang jadi dosen struktural itu 10 tahun. Kayak setelah aku merasa sangat sulit dakwah, aku merasa sangat sulit untuk, ngisi acara dan ngembangkan segala kerjaanku selain dari kerjaan lecture, dosen, ya aku memilih untuk tidak struktural lagi. Jadi aku ke fungsional saja. Jadi ngajar lepas ya, tidak struktural yang harus jadi staff ini, staff itu. Susah nanti dakwahnya ya. Nah, gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya, kalau kakak saya kan meninggal, terus ipar saya nikahi kakak ipar kakak saya lagi, gimana? Oh enggak apa-apa, itu pindah tikar, enggak apa-apa. Ustazah, suami enggak pernah mau berkorban, apa boleh saya berkorban? Tidak diketahui suami, tinggal ngomong aja, "Ini ada uang Bang, saya korban ya." Udah gitu aja ya. Oke, oke, oke gitu ya. Jadi itu sebab Ustazah nggak ngantor. Oh iya, kalau aku ngantor jam 8 sampai jam 4 aku nggak bisa dakwah, guys. Terus aku juga nggak bisa ngembangkan diriku, aku sambungin korelis yang banyak hal yang mau aku kerjain. Kalau aku ngantor barcode pagi sampai sore, semacam jadi karyawan gitu, kayaknya bukan aku sih. Ya, yang penting aku udah melewati, fase itu. Kan dalam bekerja ada 4
kuadran ya, ini sekedar pengetahuan. Yang pertama adalah employ ya, kita karyawan, tetap itu harus ya. Teman-teman punya anak, dia jadi karyawan, dia kerja sama orang, dia belajar kepemimpinan, dia belajar leadership, dia belajar kerja ngetim, dia belajar resolusi konflik, itu harus ya. Nah itu kalau mau lebih berkembang lagi nggak boleh sampai 7 tahun. Kalau udah 7 tahun lebih ini udah akan di situ sampai mati. Biasanya penelitian. Kemudian yang kedua self employ. Ya kita bekerja dengan diri kita sendiri seperti kita jasa ya, atau kita sebenarnya kalau kayak sekarang tuh online ya, AI dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah bisnis. Nah, bisnis ini di atasnya lagi. Nah, yang keempat yang paling tinggi adalah investor. Ya, jadi kita nggak perlu kerja, nggak perlu ngapa-ngapain, cukup kerjaan yang kita mau aja dan kita bisa feel free. Nah, empat ini harus dilalui ini. Nggak bisa langsung ke investor, nggak bisa langsung ke bisnis, tamat kuliah langsung bisa, nggak bisa. Dia mesti employ dulu, kerja dulu sama orang untuk belajar sistem, untuk belajar bagaimana menghadapi orang banyak, sebagai bawahan, sebagai atasan, ini harus dilewati. Tapi ini fase pertama. Ada orang di fase ini seumur hidup, ada orang yang pindah ke fase berikutnya sampai ke fase keempat. Dan aku selalu mengatur untuk sampai saat ini pindah ke 4 fase, ya ke fase keempat. Seperti itu. Kalau dalam ilmu kalau dalam ilmu pertumbuhan dan perkembangan diri lah ya kan, self development ya. Ustazah, amalan apa agar suami jadi imam yang soleh? Ya doakan, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imamah ya. Ustazah, oke gitu ya. Kenapa Ustazah pinter banget? Nggak tahu juga sih. Aku suka baca sih guys, at least sampai sekarang, kayak gitu ya. Nggak apa-apa ya, aku jadi cerita semoga ini bermanfaat buat keturunan-keturunan teman-teman. Aku tuh kalau belajar sampai ke sekarang pun nggak mau aku tahu makku, karena makku suka ngelarang aku belajar guys. Dulu aku di pesantren sampai mak itu minta tolong, mak minta tolong nak jangan belajar lagi. Dan karena makku ngelihat aku nggak bergaul, baca buku terus, baca buku terus. Jadi buku Cash Flow Quadrant, buku-buku self development, buku-buku Atomic Habit, ya kemudian Stoicism, buku-buku HSK, buku-buku yang makanan harusnya makanan 30-an itu udah aku makan di usia 13 tahun guys. Dan bukuku itu banyak banget guys. Orang tuaku sampai takut aku gila. Karena waktu itu banyak orang anak sekolah yang kesurupan karena belajar terus. Jadi dilarang aku belajar. Nah at the end of the day sampai bapakku bilang buku ini Cash Flow Quadrant ya kan, Robert Kiyosaki, Seven Habit, itu kan buku-buku internasional yang ada sampai sekarang abadi. Dan itu udah aku makan di kelas 1 MTS guys. Buku-buku ISK yang kalau lokal ISK, terus buku-buku kayak Thinking Big ya, atau The Seven Habit, Atomic Habit, itu aku udah baca dari aku SMP guys. Nah jadi ada namanya buku Sun Tzu. Sun Tzu itu sekarang lagi viral juga, bagaimana kita menghadapi orang, mengalah, bagaimana kapan kita ngalah, kapan kita tekan, itu aku udah belajar dari SMP. Dan aku tuh 4 jam sehari untuk baca aja ya. Nggak apa-apa ya aku cerita ya, insya Allah maksudnya bukan apa-apa sih untuk teman-teman ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi sih. Nah aku baca, sambil makan pun aku baca, sambil makan pun aku baca, sambil makan pun aku baca. Memang terlalu berlebihan sih, makanya orang tuaku ngelarang ya kan. Jadi orang main volley aku baca di masjid, orang main volley sore-sore kan jadwal main aku baca. Nah sampai akhirnya bapakku bilang, buku kamu ini kita bakar aja, kayak gitu. Almarhum bapak, semua udah di kepala kamu karena saking rumah tuh isinya buku semua. Akhirnya aku bilang, oke pak, kita sedekahkan aja. Nah sekarang kan udah ada buku digital, jadi aku nggak beli buku-buku lagi. Aku sekarang beli buku di PDF. Dan yang aku baca tuh bukan cuma buku agama, tapi juga buku luar ya, buku-buku self development, pengembangan diri. Makanya hal yang wajar ketika akhirnya aku bisa memandang orang itu dengan kacamata yang netral ya, tidak menghakimi, tidak mudah ini dosa, kamu kafir, kamu. Itu kalau orang makannya cuma agama doang, ya udah dia nyalahin orang, kamu kafir, kamu ini. Tapi kalau makanannya udah lebih daripada ilmu humanis kemanusiaan, biasanya dia tidak menghakimi. Itu pasti karena bacaan, pengalaman, dan seterusnya. Nah kan seperti itu kan guys. Nah mungkin teman-teman agak bingung kenapa terkesan aku tahu semuanya, karena memang. Jadi kalau aku sekarang ke airport, teman-teman coba pergi yang ke airport, silahkan pergi ke airport sekarang. Di airport itu pasti ada satu toko buku yang di dalamnya itu ada buku bestseller dunia.
Coba lali pergi ke airport di ruang tunggu, di setiap airport, di setiap bandara, itu ada satu toko buku kecil gitu guys, yang di dalamnya itu ada buku bestseller dunia. Dari tahun 1912, dari tahun 1975, ada ya buku ya. Coba pergi ke toko buku itu, dia itu semuanya bahasa Inggris ya, dan itu hampir semuanya udah aku baca. Kayak gitu loh guys, hampir semuanya buku itu udah aku baca. Jadi kalau aku di airport, aku masuk, aku lihat, oh ini udah, ini udah, ini udah, ini udah, ini udah, ini udah. Palingan ada satu 2 yang aku nggak baca. Kalaupun aku nggak pernah baca sampai hatam, ya aku pernah baca PDF-nya, atau aku pernah lihat, bedah bukunya di beberapa seminar, seperti itu. Nah jadi itu tujuannya gitu kan sih, artinya maksudnya ya kenapa aku cerita ini tadi ya, ya karena mungkin sebagian teman-teman bingung ya. Nah sebagian itu, kok ustazah bicara soal bisnis ngerti, bicara soal keuangan ngerti, bicara soal investasi ngerti, gimana ngadapin orang ngerti, seperti itu kan. Karena itu, karena itu mungkin karena bacaan dan, bagian dari pengalaman orang-orang cerita ke aku, ngelihatnya kayak gitu. Nah yang paling penting, nah kalau untuk agama kan aku sekolah, pesantren aku 6 tahun, S1 ku Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku Usuluddin. Aku pikir sih dengan sekolah yang panjang udah hal yang wajar aku ngerti ilmu agama. Cuma kan selain itu, nah kemarin aku di Batam ngobrol sama temanku ustazah, dia bilang seperti ini, "Saya bingung nih orang kok ngasih saya masukan itu yang di luar ekspektasi. Selama ini saya kemana aja sih Nel, nggak ngerti ilmu itu. Nah selama ini aku kemana aja sih?" Iya Kak, nah jadi kalau kita cuma dakwah aja nggak ngerti yang begitu, nah kita jadi habis dimakan masa, seperti itu kan guys. Kayak sekarang aku sedang belajar AI, Artificial Intelligence. Kita harus masuk sebelum orang lain masuk dan seterusnya. Jadi mungkin ketika teman-teman nanya saham, kenapa aku ngerti, teman-teman nanya SBSN Syariah, kenapa aku ngerti, teman-teman nanya tentang emiten, kenapa aku ngerti, ya itu kan hasil bacaan dan pengalaman dan seterusnya. Nah itulah, ya guys, jadi coba aja pergi ke airport itu ada buku-buku Atomic Habit, buku-buku gitu ya, atau Stephen Covey ya, itu semuanya aku baca. Jadi, sampai orang tuaku menolak untuk itu, artinya dia takut aku gila lah pada masanya. Sekarang kan udah nggak kelihatan kita baca buku kan, semua buku ada di PDF aku. Kalau dulu, wow, uangku habis untuk buku aja. Belanja buku 1 juta, 2 juta, ya kan aku ikut lomba dapat dapat uang beli, dapat lomba-lomba kan ada uang kan guys. Lomba itu kan dapat duit kan. Aku kan lomba pidato bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu kan dapat rezeki guys. Misalnya dapat rezeki 7 juta, 2 jutanya aku beliin buku. Rezeki 8 juta, 3 jutanya aku beliin buku kayak gitu kan guys. Nah, memang aku akui yang aku baca itu bukan sekedar buku agama, tapi buku-buku pengembangan diri, ya kan? Kenapa aku tahu ini melankolis, ini sanguin, ini orangnya nggak bisa ditekan, ini boleh ditekan, ini harus kita maju, ini harus didiamkan, ini playing victim, ini semuanya tahu karena kita belajar juga ilmu-ilmu psikologi itu kan bagian dari self development kan guys. Nah itu guys pengembangan diri. Semoga teman-teman bisa ya ngambil hikmahnya lah sedikit-sedikit ya. Kok jadi cerita tentang aku ya. Biar nggak pada bingung ya. Karena banyak yang DM, kok ditanya apa aja, kok bisa, kok ditanya apa aja bisa. Aku tadi nggak nanya agama tapi kok dijawab. Seperti itu kan. Nah seperti itu ya guys. Bagaimana tentang cash flow keuangan, bagaimana kita ngatur keuangan, kapan kita harus menabung, kapan harus kita keluarkan, kapan harus kita berinvestasi, kapan kita harus ini. Itu kan semuanya ilmu humanis, ilmu dunia. Kata Allah, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian tahu tentang dunia kalian, maka ilmu dunia itu harus dipelajari. Seperti itu. Ya, kapan kita harus berhemat, kapan kita harus mengeluarkan, kapan saat kita realistis, kapan saat kita beli barang mahal untuk kebutuhan kita. Nah, berapa persen yang harus kita keluarkan untuk kesenangan dari semua tabungan kita, itu kan ada teori, guys. Nggak bisa ngasal-ngasal pengen belanja gitu kan, nggak bisa. Semua ada. Kalaupun ada hutang, hutang itu ada yang konsumtif, ada yang hutang produktif. Itu kan semua aku pelajari. Nah, aku berhutang untuk ini bisa nggak? Riba nggak? Nggak. Oke, kalau nggak riba itu untuk apa? Oke, berarti itu hutang produktif, jangan. Tapi berhutanglah untuk sesuatu, hutang konsumtif, jangan. Berhutanglah untuk sesuatu yang produktif. Misalnya, sebenarnya hutang bisnis itu ya. Ya, walaupun sampai sekarang aku nggak pernah memilih untuk hutang menjadi bagian dari jalan hidupku. Seperti itu ya guys. Kok jadi panjang ya? Aku jadi teringat ceritaku dengan temanku di Batam ya. Dia cerita, aduh kemana aja saya selama ini, kemana aja saya selama ini. Tapi alhamdulillah bisa memberikan manfaat sih untuk orang banyak ya.
Oke, kita lanjut ya. Sorry ya guys. Oke, sorry ya, biar nggak bingung-bingung banget. Oke. Ustazah, oke, hukum gadai sawah nggak apa-apa. Yang penting hasil gadainya itu tidak di yang penting hasil gadainya tidak di apa ya, tidak untuk orang yang, mensubsidi gadai. Cicil emas nggak ada masalah, yang penting barangnya ada dan, jangan ada riba di sana. Kemudian, gadai tidak termasuk riba. Tapi ada, oke, tapi ada gadai itu yang dia itu gadai tapi gayanya gadai. Gadai itu dalam bahasa fikih dia itu syirkah ya. Syirkah itu boleh sebenarnya, cuman koperasi syirkah, gadai itu al-hot boleh, tetapi, banyak sekarang gadai yang udah bernuansa bank. Sama yang koperasi, koperasi itu boleh, kadang-kadang tapi dia udah bernuansa bank, ya kan. Nah gitu ya. Oke, gitu ya. Boleh gadai, gadai boleh kok Mbak dalam fikihnya, yang penting sama dengan minjam uang kan boleh dalam fikihnya, ya kan, cuma ada minjam riba. Gadai boleh Mbak, cuma ada yang gadai itu riba, kayak gitu kan guys. Nah, kan gitu ya. Nah, oke, nah gitu ya, oke. Pantesan tahu semua, ya dikit-dikit lah. Itu bacaan-bacaanku di usiaku masih sangat muda pada masanya guys, ya. Sekarang kan cuman nge-recall, teman-teman nanya aku recall, teman-teman nanya aku ambil datanya, ini pernah aku baca. Teman-teman nanya, "Oh ini pengalamanku, oh ini begini," gitu aja. Jadi kenapa bisa tanya jawab seperti ini kan mengambil file aja guys, filenya udah di sini semua, tinggal diambil aja kayak gitu filenya. Makanya, belajar itu ya gitu, pahami aja dulu, masukkan dulu, kapan perlu bisa keluar. Ya, oke. Oke, gitu ya. Oke, karena pernah aku di parkiran, "Ustazah ceramahnya tentang ini ya?" Oke, oke terus Ustazah ini." Iya, filenya udah ada di sini, tinggal di ngomongin aja. Oke ya, "Ustazah, oke boleh nggak pinjam uang di bank untuk modal usaha?" "Jangan." "Kenapa riba itu nggak boleh?" "Wa halallahul bai' wa harrama riba." Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan jual beli yang riba, gitu ya. Nah nah apakah pinjam uang di bank itu untuk kredit motor, kredit rumah, kredit mobil, kemudian kredit apalagi misalnya kredit modal usaha selagi melalui bank pasti riba. Yang pertama adalah, dalam angsuran itu ada, bunganya. Yang kedua dalam, bayar ada dendanya. Yang ketiga dalam kita, eee, nggak bayar maka ada agunan. Nah itu dia. Oke, gitu ya. Ustazah, boleh nggak ikut arisan? Arisan nggak masalah, arisan itu babnya bab hutang. Lah hutang masalah nggak? Kan nggak masalah hutang, yang penting dibayar. Kalau kita meninggal ada ahli waris kita yang akan membayarkannya ya. Nah cuman jangan arisannya itu ada unsur riba. Contoh siapa yang telat bayar akan kena denda. Nah itu asal jangan yang seperti itu ya guys, oke ya. Ustazah, apa? Spill nikmat surga, lagi low iman ini, ya apa aja yang Mbak mau mah bisa di surga. Ustazah, oke, oke, mmm, kalau kita pinjam di bank syariah gimana? Sebenarnya bank syariah udah dibolehkan oleh majelis ulama. Tapi kalau teman-teman kalau teman-teman nanya ke aku tetap bilang enggak, enggak. Karena apalagi hutang untuk modal usaha guys. Ya, retur bunga di bank itu bisa mencapai 3% plus inflasi 6%, 10%. Lalu teman-teman ambil uang dan untuk modal. Modal usaha yang kita usahakan 1 tahun belum ada untung, rugi cuy. Ya 5 tahun pertama hanya bisa 50% orang yang bertahan. 5 tahun kedua baru ada 20% orang yang bertahan. Nah, sementara ribanya udah 10%. Teman-teman waktu untung, waktu buka usahanya rugi. Jadi modal dalam teori bisnis itu adalah bagian dari nomor 7 dalam sebuah usaha, termasuk jualan. Ya, termasuk jualan. Aku punya nggak boleh aku spill ya, tapi oke lah ya kan. Semua bisnis yang aku lakukan, aku tidak pakai modal. Ya kan? Nah, tidak ada modal karena perputaran uang yang ada itu bisa dikatakan bersih dari resiko. Nah, karena kalau orang berpikir dia modal, dia menjadi bagian dari bisnis, salah. Salah banyak guys. Ada temanku punya uang 700 juta. Berapa uang kamu? 700 juta. Baru 700 juta uang udah mau buka kafe. Udah Nel.
habis berapa? Nah 800 juta. Ngapain lu ngeluarin modal 800 juta? Iya kan? Mendingin lu giniin, dibuka juga bangkrut. Nah itu hati-hati dalam mengambil keputusan. Baca buku dulu, baca teori-teori dulu, lihat orang-orang yang gagal dulu, lihat orang-orang yang sukses, bandingkan jalan mana yang bagus kan gitu. Ya jangan jangan teman-teman jangan minjam-minjam uang ke bank untuk usaha. Ya, ndak ada itu guys, ndak ada. Ingat inflasi 6% setiap tahun ya, dan bunga bank itu 3 sampai 4%, 10%. Untung teman-teman dalam jualan belum sampai segitu lagi. Ya kan tahun pertama harus bayar bunganya, jungkil balik usahanya. Ndak usah guys, ndak usah ya. Ini maaf ya, KPR langsung dibuat stereotip di masyarakat kalau mau nikah harus punya rumah. Gajinya cuma 4 juta. Terus seorang calon istrinya bilang, abang harus punya rumah dulu baru orang tuaku bisa usahakan untuk rumahnya. Kayak gitu kan. Oke, akhirnya dia beli rumah. Dia kena kredit rumah 2 juta. Yang dikasihnya ke istri berapa? 2 juta. 2 juta nggak bisa nabung guys untuk dikasih ke istri. Loh kok cuma 2 juta lah? Kan kemarin suruh ngambil rumah dulu, KPR dulu. Aku nggak bisa nikah kalau minimal aku punya satu rumah. Orang tua yang menyuruh anaknya KPR saat anaknya gajinya cuma UMR itu memiskinkan anak 15 tahun ke depan. Dia nggak punya surplus, dia nggak punya uang sisa untuk dia tabung. Habis untuk KPR, habis dikasih istri. Ini yang aku bilang. Tapi kan aku nggak mungkin ngomong di live seperti ini. Cuman kalau aku ngisi acara seminar-seminar bisnis aku kasih tahu orang yang KPR di awal itu membunuh anaknya sampai 15 tahun ke depan. Bayangkan gajinya 4 juta, bunga naik, gaji naik per 4 tahun. Coba bayangkan, anaknya jadi nggak surplus dikasih untuk KPR, kemudian dikasih untuk istri, habis gini-gini aja. Gajinya bisa naik kapan? 4 tahun. Sementara bunga naik per tahun. That's it. Nggak usah aku bicara lagi soal riba dosa-dosa guys. Nggak usah kayak gitu. Untuk dunia aja kita udah salah keputusannya. Coba bayangkan gaji 4 juta nggak usah KPR. Bisa nabung 2 juta atau 1 juta, 3 juta kati istri. Nah 1 jutanya surplus. Surplus itu untung guys. Nggak untung. Tabungan 1 juta kali 12 kali setahun udah 12 juta dia nabung. Kali 2 tahun udah 24 juta. Kali 3 tahun udah 36 juta. Bisa dia gunakan uang ini untuk membangun keran uang baru bagi dia. Dia ngontrak aja dulu 500 ribu, 700 ribu sebulan gitu kan. Dia ngontrak. Nah dia bisa dia buka bisnis kecil-kecilan dan seterusnya. Atau dia bisa beli emas. Udah banyak nanti dia bisa beli sawah. Udah ngapain rumah harus bayar 15 tahun ngontrak kan gak ada masalah. Asal teman-teman tahu ya 10 orang kaya di dunia gak ada yang punya rumah. Sebentar dia tinggal di Amerika. Sebentar dia nyewa hotel di sini. Karena rumah itu liability. Rumah bukan aset. Kecuali kita tinggal di kolong jembatan. Kalau aku bicara ini terlalu panjang, kita lanjut aja ya. Oke, Ustazah selesai ngambil uang bank, gimana hukumnya harta memilih usaha uang bank? Kalau udah terlanjur Mbak boleh nikmati, setelah itu Mbak boleh hentikan ya. Ustazah, aman ya? Oke. Ustazah, tolong sujud sawi. Sujud sawi lagi cuy. Datang sujud sawi setelah lama guys. Sujud sawi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat, ya kan? Kalau kita lupa rokaat ya. Ini rokaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Gitu. Maka anggap 2 saja dulu. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri. Saya ngontrak Zah, enggak apa-apa. It's okay tuh. Oke ya. Oke. Sedekah sama kucing apa pahalanya dibanding punya rumah tapi ngutang? Bagus saya ngontrak. Yang penting uangnya kita surplus, kita ada tabungan, hidup tenang, ya kan? Oke, Ustazah, sedekah sama kucing apa pahalanya sama dengan sedekah sama manusia? Sama, cuma bedanya sedekah sama kucing kita nggak dapat doa. Sedekah sama manusia kita dapat doa. Tapi sedekah yang paling tulus adalah dengan kucing. Karena kita nggak pernah minta balasan kucing, sementara kita sering minta balasan manusia. Ya kan Bom? Aku pernah minta apa cuy? Nggak pernah aku minta apa-apa sama Bom. Dia cuek aja, suka hati dia aja lah. Makan tetap ku kasih, vitamin tetap ku kasih. Tulus sekali pun aku sama dia. Dia aja pun jahat sama aku. Ya kan? Nah gitu. Dia aja pun ya jahat sama aku. Oke gitu ya guys. Ustazah, oke saya Ande. Nada dia.
Nggak ada gunanya dia itu guys, gunanya apa? Cuman dicuil-cuil doang, itu pun lari kabur, kecuali kalau dia lagi ketakutan. Nah, baru dia deket aku, tapi dia nggak mau jauh guys. Aku di atas, dia di atas, aku di bawah, dia di bawah. Seza, kenapa orang pinjam duit tapi nggak mau bayar? Ada orang pinjam duit itu yang memang dia dari awal tidak berniat untuk membayar dan ini haram dan kita diharamkan membayar, meminta bayaran kepada dan kita diharamkan untuk meminjamkan uang kepada orang yang dari awal dia niatnya nggak bayar ya. Oke, bulu kucing yang nempel di baju tidak kena najis ya. Oke ya, kucing yang nempel di baju tidak kena najis ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, kalau, Ustazah, madu tolong jam 7, madu. Madu ya. Oke, yang mau madu, teman-teman sebenarnya, madu yang aku spill itu teman-teman boleh beli, tapi aku minta yang udah beli, yang sudah paham tinggal beli, yang belum paham aku minta kerjasamanya, teman-teman fokus dengerin aku, madu kita itu asli dari petaninya, dengerin manfaatnya, nanti kalau beli 2 aku hambiarin harganya. Ya, kalau beli 2 nanti aku hambiarin harganya, oke? Nah, tapi teman-teman musti,